Peristiwa Sakifah Bani Saidah merupakan peristiwa pertama yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun ke-11 Hijriah atau 632 Masehi, di mana Abu Bakar bin Abi Quhafah dipilih sebagai khalifah kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad wafat, Imam Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya sedang mempersiapkan acara pemakaman beliau. Pada saat yang sama, beberapa orang dari kaum Ansar dengan pimpinan Sa'ad bin Ubadah berkumpul di sebuah tempat bernama Sakifah Bani Saidah untuk mengambil sebuah keputusan dalam memilih seorang pemimpin setelah Nabi. Menurut pandangan sebagian ahli sejarah, perkumpulan yang dilakukan komunitas Ansar hanya untuk menentukan hakim dan penguasa bagi kota Madinah. Tetapi dengan kedatangan beberapa orang muhajirin ke dalam pertemuan tersebut, perbincangan beralih pada pembahasan mengenai penentuan penerus Nabi untuk kepemimpinan semua umat Islam dan akhirnya, Abu Bakar dibayat sebagai khalifah kaum muslimin. Menurut sumber-sumber sejarah, selain Abu Bakar yang menjadi juru bicara kaum muhajirin, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga hadir di Sakifah. Menurut tulisan para sejarawan, pemilihan Abu Bakar tidak diterima secara umum. Setelah peristiwa ini, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra dan lain-lain seperti Fadl dan Abdullah putra-putra Abbas, paman Nabi dan juga para sahabat Nabi yang terkenal seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Ghifari, Mikdad bin Amr dan Zubair bin Awam, termasuk dari orang-orang yang memprotes pengadaan Dewan Syura Sakifah. Kaum Syiah meyakini bahwa peristiwa Sakifah dan hasil-hasilnya bertentangan dengan ketentuan penjelasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tentang penentuan penerus Nabi, yaitu menunjuk Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti dan penerusnya, terutama di Ghadir Hum. Kelompok Ahlu Sunnah bersandar pada prinsip ijma untuk melegitimasi kedaulatan dan khilafah Abu Bakar. Islamolog Barat dan sebagian dari para orientalis seperti Henry Lamens, Ca'tani dan Wilfrid Madelung dalam beberapa tulisan telah melakukan penukilan, kajian dan ulasan mengenai tragedi tersebut. Buku The Succession to Muhammad, A Study of the Early Caliphate, Suksesi Kepemimpinan Nabi Muhammad, karya Madelung dan Teori Segitiga Kekuasaan dari Henry Lamens merupakan karya-karya yang paling terkenal dari mereka. Sakifah adalah suatu tempat berbentuk sebuah platform atau kanopi yang digunakan oleh suku-suku Arab untuk berkonsultasi dan berkumpul di sana untuk bermusyawarah mengambil sebuah keputusan. Sebuah tempat yang digunakan untuk berkumpulnya sebagian kaum muhajirin dan Ansar setelah wafatnya Nabi adalah sebuah teras, Sakifah, milik kaum Bani Saidah dari suku Khazraj, salah satu dari suku-suku utama yang tinggal di Madinah. Yang sebelum kedatangan Islam, segala pertemuan diadakan di tempat tersebut. Tempat ini setelah Islam dan kedatangan Nabi di kota Madinah, kurang lebih selama 10 tahun, sampai saat Nabi wafat, secara praktis kegunaannya hilang dan kembali kumulatif saat berkumpulnya muhajirin dan Ansar untuk menentukan penerus dan pengganti Nabi Muhammad. Tampaknya, riwayat asli tentang perkumpulan di Sakifah Bani Saidah mengacu kepada Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khattab. Seluruh riwayat lain mengambil informasi darinya atau menceritakan narasi ini dari riwayat ini dengan sedikit perubahan pada sejumlah silsilah perawi yang berbeda dan dinukil oleh Ibnu Hisham, Tabari, Abdul Razak bin Hammam, Bukhari dan Ibnu Hanbal. Menyusul kesadaran secara umum masyarakat muslim di Madinah, sejak wafatnya Nabi Muhammad, sekelompok dari kaum Ansar berkumpul di Sakifah Bani Saidah untuk memutuskan tentang situasi mereka dan juga solusi untuk masalah suksesi Rasulullah. Menurut sumber-sumber sejarah, pada awal pertemuan, Sa'ad bin Ubadah, tokoh besar suku Khazraj, karena beratnya sakit yang ia derita, ia berbicara dengan masyarakat dengan perantara anaknya. Dia dengan memberikan beberapa alasan suksesi Nabi Islam menyatakan bahwa kaum Ansar lebih berhak untuk suksesi tersebut dan mengundang mereka untuk mengelola urusan dan jabatan tersebut.
Para hadirin mengukuhkan ucapannya dan mengumumkan bahwa mereka memilih Sa'ad sebagai hakim penguasa mereka dan menekankan bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pendapatnya. Namun, beberapa peserta yang hadir memberikan kemungkinan penolakan kaum Muhajirin atas keputusan ini dan memberikan kemungkinan penentangan mereka akan keputusan pertemuan masyarakat ini. Kemungkinan ini menyebabkan acuan untuk memilih seorang amir dari Ansar dan seorang amir dari para Muhajirin. Laporan pertemuan ini dan alasan pendiriannya sampai pada Abu Bakar dan Umar, dan keduanya, bersamaan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bergerak menuju Sakifah. Dengan masuknya mereka pada pertemuan ini, Abu Bakar, dengan mencegah pidato Umar, telah mengambil aksi inisiatif dan dalam sebuah pidato memberikan pembuktian akan ketinggian, keagungan dan superioritas Muhajirin dan prioritas kaum Quraisy untuk suksesi Nabi. Kata-kata ini mendapatkan oposisi dan persetujuan para massa yang hadir dan sebagian orang juga memberikan isyarat akan kelayakan Ali bin Abi Thalib dan tidak ada bayat setia kecuali selain kepadanya, namun di penghujung, Abu Bakar menyebut Umar dan Abu Ubaidah sebagai individu-individu yang sesuai untuk posisi ini. Kedua orang tersebut menentang usulan Abu Bakar. Menurut sumber-sumber sejarah, Umar bin Khattab pada saat ini mengatakan, saat itu terdengar suara gemuruh dan keramaian para hadirin muncul dari semua sisi, dan kata-kata yang tak dipahami terdengar dari setiap sudut, sampai-sampai aku takut timbul konflik yang akan memecah kesenjangan pekerjaan kami. Pada saat itulah aku katakan kepada Abu Bakar, ulurkan tanganmu supaya aku bersumpah setia dan berbayat kepadamu. Namun sebelum tangan Umar sampai ke tangan Abu Bakar, Bashir bin Sa'ad Khazraji saingan Sa'ad bin Ubadah, lebih dahulu memegang tangan Abu Bakar dan membayatnya. Setelah kejadian ini, banyak orang menyerbu Sakifah untuk berbayat dan mulai menyatakan sumpah setia mereka kepada Abu Bakar dan ada kemungkinan karena begitu tergesa-gesanya masyarakat ketika melakukan bayat sehingga Sa'ad bin Ubaidah yang saat itu dalam keadaan sakit terinjak-injak di bawah tangan dan kaki mereka. Tindakan ini menyebabkan konflik yang tajam antara Umar, Sa'ad dan Qais, putra Sa'ad, yang mana konflik tersebut berakhir dengan campur tangan Abu Bakar. Di lokasi Sakifah telah banyak terjadi percakapan antara Ansar yang hadir di sana dan Muhajirin yang datang terlambat dan kemudian bergabung dengan mereka. Masing-masing kelompok secara terpisah memiliki pengaruh tersendiri, namun diyakini bahwa perkataan Abu Bakar dan rekan-rekannya ketika itu adalah yang paling memiliki pengaruh. Percakapan yang paling penting dan yang perlu diperhatikan yang tercatat dalam sejarah ketika itu dapat dilihat dari orang-orang berikut ini. Sa'ad bin Ubadah, biasanya dia berbicara pada awal pertemuan dan sebelum Abu Bakar dan rekan-rekannya datang dan tentu saja karena ketidakmampuannya dalam berbicara dikarenakan sakit, ucapannya disampaikan oleh anaknya kepada penduduk. Ucapan terpentingnya meliputi penyebutan latar belakang dan sejarah Ansar, keunggulan mereka atas kelompok-kelompok muslim lainnya, pelayanan-pelayanan kelompok jamaah ini kepada Islam dan Nabi Muhammad dan ketika Nabi wafat, beliau merasa puas dengan kelompok Ansar. Dia dengan alasan-alasan ini mengumumkan bahwa Ansar lebih utama untuk menggantikan kedudukan dan mengundang mereka untuk mengambil tindakan memegang tampuk segala urusan. Dalam pandangannya ketika menghadapi usulan dengan memilih satu orang pemimpin dari Ansar dan satu dari Muhajirin, meyakininya sebagai sebuah kekalahan dan tindakan mundur. Abu Bakar, pidatonya harus diyakini sebagai penentu arah perkumpulan komunitas ini. Dia berbicara dalam beberapa sesi yang intinya adalah sebagai berikut, penjelasan tentang keistimewaan dan keutamaan Muhajirin atas Ansar, termasuk keterdahuluan mereka dalam membenarkan misi Nabi, lebih dulu dalam beriman dan penyembahan Allah, hubungan kekerabatan atau persahabatan Muhajirin dengan Nabi, prioritas Muhajirin untuk suksesi Nabi dengan alasan-alasan ini, sejarah dan latar belakang Ansar dan kelayakan dan prioritas mereka adalah untuk jabatan kementerian dan bukan kepemerintahan dan kekuasaan,
larangan untuk menentang suksesi Muhajirin. Hubab bin Munzir, dia berbicara 2 atau 3 kali di Sakifah, setiap kali berucap mengandung hasutan atau ancaman terhadap Muhajirin khususnya Abu Bakar dan Umar. Dia dalam satu sesi tetap menyampaikan usulan seorang amir, pemimpin dari setiap suku. Umar bin Khattab. Umar kebanyakan lebih mengkonfirmasi ucapan-ucapan Abu Bakar yang kemudian memberikan argumen-argumen atasnya. Sebagian argumen-argumen ini adalah kepastian tidak adanya penentangan dari orang-orang Arab dengan suksesi dari keluarga Nabi, suatu hal yang mustahil untuk memilih 2 pemimpin dari masing-masing kelompok, karena 2 pedang tidak cukup dalam satu sarungnya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia dalam sebuah ucapannya yang ditujukan kepada Ansar, dia melarang mereka untuk mengganti dan mengubah agama serta dasar persatuan umat Islam. Bashir bin Sa'ad, dia dari suku Khazraj dan dari golongan Ansar. Dia dalam berbagai sesi mengkonfirmasi argumen-argumen yang disampaikan Abu Bakar dan rombongannya dan melarang golongan Ansar untuk tidak berseberangan dengan golongan Muhajirin seperti takut kepada Allah dan tidak menentang suatu hak yang sudah pasti. Abdurrahman bin Auf, dia mengingatkan kepada jamaah komunitas akan posisi dan keutamaan individu-individu seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Umar dan menjelaskan bahwa kelompok jamaah Ansar tidak memiliki orang-orang besar dan hebat semacam itu. Munzir bin Abi Arkam, dia dari golongan Ansar, dia di Sakifah dalam menghadapi argumen Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf memperkenalkan sosok Ali bin Abi Thalib yang memiliki semua kualitas dan kriteria ini dan jika ada yang mendahului untuk membayatnya maka tidak akan ada orang yang menentangnya. Perkataan Munzir mendapat respon dan konfirmasi positif dan sebagian kelompok Ansar setuju dengan pendapat tersebut dan ada yang berteriak dan mengatakan bahwa mereka hanya akan bersumpah setia kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagian besar keterangan-keterangan yang ada dan dimuat dalam sumber-sumber Ahlu Sunnah seputar peristiwa Sakifah Bani Saidah adalah berkaitan dengan kehadiran dan partisipasi politis secara umum kelompok Muhajirin dan kelompok Ansari, sementara banyak sumber juga yang menyebutkan bahwa bayat dengan Abu Bakar ada 2 tahapan, yaitu bayat di hari Sakifah dan bayat sebagian para hadirin yang berada di kota Madinah, yang terjadi pada keesokan harinya setelah hari Sakifah dan hari itu disebut sebagai hari bayat umum. Keterangan dan penjelasan ini telah menghadapi tantangan asumsi partisipasi politik umum golongan Muhajirin dan Ansar di komunitas ini. Para peneliti sejarah sampai pada kesimpulan ini bahwa para sahabat Muhajirin yang hadir di pertemuan di Sakifah hanya Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah, di mana di sini tidak jauh dari kemungkinan mereka juga ditemani oleh para bodyguard, anggota keluarga dan para budak ketiga orang ini. Demikian pula, sebagian dari para peneliti menyebutkan kehadiran hamba sahaya yang dibebaskan, Abu Huzaifah yang merupakan salah seorang yang pertama berbayat kepada Abu Bakar di Sakifah, meskipun tidak ada satu ucapan pun dari buku-buku sumber pertama yang menyebutkan akan kehadirannya. Sumber-sumber yang membahas tentang kehadiran Muhajirin lain bahkan tidak menyebutkan kehadiran para sahabat yang berkedudukan menengah atau di bawah. Selain mereka ini sebagian peneliti dengan beberapa sandaran mengutip bahwa jumlah Muhajirin yang hadir di Sakifah sangat sedikit. Para pembesar ternama dari golongan Ansar yang hadir di Sakifah menurut keterangan sumber-sumber adalah sebagai berikut: Sa'ad bin Ubadah, anaknya, Qais, Bashir bin Sa'ad, anak pamannya, sepupu dan saingan Sa'ad, Asid bin Hadir, Sabit bin Qais, Munzir bin Arkam, Bara bin Azib, Hubab bin Munzir. Ibnu Qutaibah dengan ungkapan, jika Sa'ad menemukan para pendukung untuk berperang dengan mereka, tidak diragukan lagi pasti dia berjuang melawan mereka. Ada sebuah kiasan tentang ketiadaannya ijma' di antara orang-orang Ansar karena sedikitnya jumlah bilangan orang dalam perkumpulan Sakifah. Beberapa orang dari para analis meyakini bahwa pertemuan Ansar di Sakifah adalah muncul dari ketakutan mereka akan masa depan dan nasib mereka setelah wafatnya Nabi,
khususnya pasca penaklukan kota Mekah sejak saat terbentuknya Front Persatuan Quraisy yang sedemikian rupa sehingga keseimbangan itu mengkhawatirkan akan dapat merugikan mereka di masa depan. Para pendukung teori ini mempertimbangkan akan sebuah kemungkinan bahwa Anshar telah mengetahui rencana yang telah dirancang oleh sekelompok dari Muhajirin untuk suksesi penggantian Nabi dan hal ini juga sangat berpengaruh. Sebagian dari para penulis lain meyakini bahwa perkumpulan Sakifah ini adalah hasil dari beberapa hal yang antara lain adalah sebagai berikut. Ansar dikarenakan pengorbanan dan sumbangan hidup, jiwa, harta benda dan anak-anak mereka di jalan Islam. Agama ini dianggap sebagai anaknya dan untuk menjaganya tidak ada seorang pun yang lebih layak dan lebih berbelas kasih daripada dirinya sendiri. Ketakutan Ansar atas pembalasan dendam orang Quraisy dikarenakan para pemimpin utama kaum ini terbunuh dalam peperangan bersama Nabi dengan pedang Anshar. Selain itu, Nabi juga telah mengabarkan kepada mereka bahwa tekanan, penindasan dan tirani para penguasa akan menimpa mereka setelah kepergiannya, dan mengajak Anshar dalam keadaan dan posisi semacam ini untuk bersabar. Perasaan Ansar adalah bahwa orang Quraisy tidak akan tunduk di bawah kata-kata Nabi tentang Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan sebagian lainnya, Abu Bakar di masjid secara resmi memproklamasikan wafatnya Nabi dan sebuah kumpulan komunitas umum penduduk Madinah mengitari di sekelilingnya dan berbayat dengannya. Keadaan ini menyebabkan keraguan di benak kelompok Anshar yang berada di Madinah berdasarkan bahwa bolehnya penentuan seorang khalifah hanya dapat ditentukan dari kelompok Anshar dan Sakifah terjadi dalam proses pemikiran ini. Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait Nabi, bersama dengan sebagian dari Muhajirin dan Anshar, menentang dan menolak bayat dengan Abu Bakar, yang mana menurut penukilan riwayat sejarah para sosok ternama dari mereka adalah Abbas bin Abdul Muthalib, Fadil bin Abbas, Zubair bin Awam, Khalid bin Zaid, Mikdad bin Amr, Salman al-Farisi, Abu Zar al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Burra bin Azib, Ubay bin Ka'ab. Sebagian dari para sahabat atau para pembesar Quraisy di berbagai kesempatan juga menampakkan isyarat mereka pada ketidaklayakan Abu Bakar untuk suksesi pengganti Nabi. Sebagian dari penampakan-penampakan tersebut adalah Fadil ibnu Abbas, dalam sebagian ucapannya, menuduh Quraisy karena kelalaian dan tidak transparannya mereka sementara mereka mengumumkan bahwa Ahlul Bait Nabi dan terutama Ali bin Abi Thalib lebih layak untuk suksesi Nabi Muhammad. Salman al-Farisi, dalam percakapannya dengan umat Islam, memperkenalkan bahwa bayat Sakifah adalah sebuah kesalahan dan menyebutnya sebagai hak yang harus diberikan kepada Ahlul Bait Nabi yang akan membawa masyarakat pada kebaikan. Abu Zar al-Ghifari pada hari kejadian ia tidak berada di Madinah dan ia diberitahu tentang kekhalifahan Abu Bakar setelah memasuki kota. Menurut beberapa sumber, dia secara khusus berbicara sekali di awal ketika mengetahui akan peristiwa dan untuk kemudian ia berbicara pada periode Utsman, tentang kebenaran Ahlul Bait sebagai penerus Nabi dan memperkenalkan bahwa pemerintahan mereka senantiasa bersama dengan kebaikan dan keberkahan. Mikdad bin Amr menyebut tindakan umat Islam dalam mengikuti keputusan Sakifah sangat mengejutkan dan dia dengan jelas menyatakan kebenaran Amirul Mukminin Umar bin Khattab di tahun terakhir kehidupan, berkata dalam sebuah khutbah umum, bayat kepada Abu Bakar adalah sebuah kecelakaan dan kesalahan yang telah selesai dan berlalu. Ya, memang demikian, tapi Tuhan telah menjaga dan menyelamatkan masyarakat dari kejelekan dan kejahatannya. Setiap orang yang memilih khalifah dengan cara ini, maka bunuhlah dia. Abu Sufyan, yang sebelum kejadian ini dikirim oleh Nabi untuk melakukan sebuah pekerjaan di luar kota Madinah setelah memasuki kota Madinah dan mendapat berita tentang wafatnya Nabi dan pembayatan di Sakifah, menanyakan tentang reaksi Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Dengan mendapat info bahwa kedua orang tersebut tidak bertindak apa-apa dan diam di rumah, ia berkata, "Aku bersumpah demi Allah, jika aku hidup untuk mereka, aku akan membawa mereka ke dataran yang tinggi." Dia menambahkan,
Aku melihat tanah dan debu yang membumbung di mana hal itu tidak akan turun kecuali dengan hujan darah. Menurut penjelasan sumber-sumber pustaka, Abu Sufyan ketika memasuki kota Madinah dia dengan melantunkan puisi dalam mendukung suksesi Nabi dan penerusnya Ali bin Abi Thalib, dan juga mencela Abu Bakar dan Umar. Muawiyah bin Abu Sufyan, dalam sebuah surat kepada Muhammad bin Abi Bakar, di tahun-tahun setelah kejadian Sakifah, berkata, ayahmu dan Faruknya, Umar adalah orang-orang pertama yang telah merebut dan mengambil hak Ali bin Abi Thalib. Keduanya saling bekerja sama, lalu mereka memanggil Ali bin Abi Thalib untuk membayat mereka. Karena Ali bin Abi Thalib menolak dan menentangnya, lantas mereka membuat keputusan yang tidak terkendali dan merancang sebuah pikiran yang berbahaya tentangnya, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib berbayat dengan mereka. Pasca peristiwa Sakifah, Ali bin Abi Thalib tidak berbayat dengan Abu Bakar. Menurut keyakinan sebagian ulama, Ali bin Abi Thalib tidak pernah berbayat dengan Abu Bakar dan sekelompok lain mengklaim bahwa Imam Ali bin Abi Thalib berbayat dengan Abu Bakar setelah kesyahidan Sayyidah Fatimah Zahra. Ali bin Abi Thalib di hari-hari pertama ketika para pembesar Sakifah mencoba memaksanya untuk berbayat dengan Abu Bakar, beliau dalam ucapan-ucapannya berkata kepada mereka, aku pantas menjadi khilafah lebih daripada kalian, dan aku tidak akan pernah memberikan bayatku kepada kalian dan kalian lebih berhak untuk berbayat denganku. Kalian telah mengambil bayat dari golongan Ansar, dan kalian berdalil kepada mereka dengan kekerabatan dan kedekatan kalian dengan Rasulullah, dan kalian katakan kepada mereka, karena kami dekat dengan Nabi dan kami dari kerabat beliau, kami lebih layak mendapatkan kekhalifahan daripada kalian, dan mereka juga berdasarkan hal ini, memberikan kepemimpinan dan imamah kepada kalian. Aku juga berdalil dengan hak keistimewaan dan atribut yang sama yang telah kalian gunakan terhadap Ansar, yaitu kekerabatan dan kedekatan dengan Rasulullah. Jadi jika kalian takut kepada Tuhan, sadarlah dan keluarlah kalian dengan berperasaan, dan sebagaimana halnya Ansar telah menerima kalian maka kalian juga menerima kami, dan jika kalian tidak melakukannya, kalian telah bertindak kejam, menindas dan melakukan ketidakadilan. Menurut keterangan beberapa sumber, Ali bin Abi Thalib pernah berdiskusi ramah dan sopan namun terperinci dan eksplisit dengan Abu Bakar, di mana Abu Bakar di situ dihukumi atas pelanggarannya dalam peristiwa Sakifah karena tidak mengindahkan dan tidak prihatin atas hak keluarga Nabi. Abu Bakar dengan menerima argumen-argumen yang disampaikan Ali bin Abi Thalib dan hatinya terunggah dan sampai batas akan berbayat dengan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi yang pada akhirnya ia menolak untuk melakukannya setelah berkonsultasi dan musyawarah dengan beberapa rekannya. Ali bin Abi Thalib telah berkali-kali mengajukan protes dan keberatan-keberatannya atas apa yang terjadi pada kasus Sakifah dalam berbagai kesempatan dan senantiasa mengingatkan haknya akan suksesi Nabi Muhammad. Khutbah Syik-Syikiyah adalah salah satu khutbahnya yang paling terkenal yang mana beliau di dalamnya mengisyaratkan khusus pada kejadian ini. Beliau pada awal khutbahnya berkata, aku bersumpah demi Allah, putra Abu Kuhafah, Abu Bakar, telah menempatkan khalifah seperti sebuah kemeja. Meskipun dia tahu bahwa aku untuk kekhalifahan bagaikan sumbu pabrik, yang mana pengetahuan dan keutamaan dariku bagaikan air bah yang mengalir dan burung-burung di udara pun tidak akan sampai pada posisi puncakku. Berdasarkan sebagian sumber-sumber lainnya, pasca peristiwa Sakifah, Ali bin Abi Thalib di masa hidupnya Sayyidah Fatimah Zahra, malam-malam beliau menaikkan putri Nabi untuk duduk di atas sebuah tunggangan dan membawanya ke kompleks perumahan dan acara-acara Ansar, dan beliau meminta bantuan dan mendengar jawaban, wahai putri Nabi, kami telah berbayat dengan Abu Bakar, jika Ali datang terlebih dahulu, kami tidak akan meninggalkannya. Ali juga akan menjawabnya, apakah Nabi tidak perlu dikuburkan sehingga aku harus berselisih konflik tentang kekhalifahan? Fatimah Zahra, pasca peristiwa Sakifah,
beliau banyak melakukan penentangan yang ditampakkan terhadap apa yang dihasilkan Dewan Syura ini dan menyatakannya sebagai pelanggaran terhadap perintah Nabi Muhammad. Hal yang paling menonjol dari keberatan-keberatan ini adalah ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah saat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengambilan bayat dari Ali bin Abi Thalib dan pengepungan rumahnya. Juga, sebuah khotbah yang dikenal dengan khotbah Fadakiyah, yang disampaikan oleh putri Nabi di Masjid Madinah, ini salah satu protes publik lainnya yang tampak jelas. Menurut laporan dan keterangan historis, Sayyidah Fatimah Zahra sekali lagi mengungkap peristiwa Sakifah di hari-hari terakhir sakitnya dalam sebuah percakapan ketika para perempuan Muhajirin dan Ansar datang mengunjunginya dan menganggap hal itu sebagai hal yang keluar dari perintah Nabi Allah dan memberikan peringatan atas peristiwa itu pada kerugian-kerugian yang akan menimpa masa depan Islam. Sebagian besar dari para peneliti menganggap bahwa peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pasca meninggalnya Rasulullah kebanyakannya hasil dari peristiwa Sakifah. Kejadian yang paling penting darinya adalah serangan dan pengepungan rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada proses pemaksaan kepada Imam Ali bin Abi Thalib untuk berbayat yang menyebabkan kemartiran dan syahadah Sayyidah Fatimah Zahra. Perampasan Fadak. Sebagian dari para analis sejarah meyakini bahwa pengambilan Fadak dari Fatimah Zahra setelah Sakifah bertujuan untuk melawan Ahlul Bait dari sisi ekonomi. Langkah ini diambil untuk memperkuat fondasi kekuasaan pemerintah Khalifah pertama dan mencegah keluarga Nabi untuk melawan dan menentang. Peristiwa Asyura, menurut keyakinan sebagian orang, perubahan arah suksesi Nabi pada hari Sakifah, menyebabkan pemilihan khalifah tidak mengikuti aturan hukum apapun. Akibatnya, khalifah muslim suatu ketika dipilih dengan persengketaan antara Ansar dan beberapa orang dari kaum Quraisy dan suatu ketika dipilih dengan wasiat dari khalifah pertama, suatu hari dipilih dengan melalui Dewan Syura 6 orang dan suatu hari juga Muawiyah mengambil bayat untuk Yazid. Yazid juga menjadi faktor penyebab bencana Asyura. Ijma adalah salah satu sumber untuk menyimpulkan hukum-hukum di kalangan ahlu sunnah. Ijma juga dijadikan sandaran sebagai salah satu alasan legitimasi pemilihan Abu Bakar dalam peristiwa Sakifah. Menurut keyakinan sebagian para peneliti Syiah, ahlu sunnah menggunakan dan bersandar pada konsep ijma umat Islam untuk melegitimasi kekuasaan dan kekhalifahan Abu Bakar. Mereka juga dalam kepemimpinan umum maupun kepemimpinan khusus, pembahasan ijma yang membuktikan integritas kesepakatan rakyat, diciptakan dengan tujuan berkonfrontasi dengan keyakinan Syiah dan negasi kebutuhan akan keberadaan imam yang maksum. Menurut pandangan para peneliti ini, gagasan pemikiran tentang ijma mencerminkan sebuah interaksi dalam peristiwa Sakifah dan kekhalifahan Abu Bakar serta pembenaran untuknya dan perluasannya ke semua disiplin lain seperti imamah umum dan permasalahan fikih, cabang-cabang agama, yang kesemuanya ini adalah upaya untuk mempromosikan keyakinan ini. Menurut keyakinan kaum Syiah, pertemuan di Sakifah dan hasil-hasilnya adalah karena melanggar perintah eksplisit Nabi sehubungan dengan suksesi Imam Ali bin Abi Thalib setelah beliau. Syiah untuk menolak legitimasi Sakifah dan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran Ali bin Abi Thalib dalam suksesi dan pergantian Nabi, mereka bersandar pada beberapa tafsiran ayat Al-Quran, kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah dan beberapa riwayat yang juga ada dan dapat ditemukan dalam sumber-sumber ahlu sunnah dan paling pentingnya adalah peristiwa Ghadir Hum dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal itu. Menurut keyakinan kaum Syiah, pada peristiwa Ghadir Hum, Nabi telah mengumumkan kepada umat Islam atas suksesinya bahwa Ali bin Abi Thalib dinyatakan sebagai penerusnya dan pelengkap misi risalahnya. Muhammad Ridha Muzaffar menukil 17 riwayat yang berkaitan dengan berbagai peristiwa sejarah di mana Nabi di sela-sela riwayat tersebut menyebut Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti setelahnya, dengan penekanan ataupun kiasan. Kejadian Yaum Al-Inzar, peringatan keluarga suku, hadis Ghadir, peristiwa perjanjian persaudaraan,
kejadian perang Khandak dan Khaybar, hasifalna lain, penutupan pintu rumah-rumah sahabat yang mengarah ke Masjid Al-Nabi selain rumah Ali bin Abi Thalib, dan terdapat pula hadis-hadis seperti, sesungguhnya Ali dariku dan aku dari Ali, dan dia adalah wali setiap mukmin setelahku, setiap nabi memiliki penerus dan pewaris, dan sesungguhnya penerus dan pewarisku adalah Ali bin Abi Thalib, dan aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Surah Al-Maidah ayat 55 yang dikenal sebagai ayat wilayat, ayat 33 dari surah Al-Ahzab ayat dikenal dengan ayat tatir dari surah Ali Imran ayat 61 yang dikenal dengan ayat mubahalah, dan masih banyak ayat-ayat lainnya dari Al-Quran yang mana para teolog Syiah bersandar dengannya untuk membuktikan suksesi Ali bin Abi Thalib setelah Nabi. Sekian. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita dan juga semakin menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mengembangkan channel ini bersama-sama. Terima kasih.